Guys, ini adalah tongue twister yang dulu waktu SMA aku pernah kayak diajarin ini ya mungkin sama salah satu guruku ya. Dan dulu aku bacanya adalah sea sells by the seashore. That's wrong, itu salah ya teman-teman. Harusnya kita bilangnya she sells seashells by the seashore. Jadi beda nih guys. Kalau ada hanya kita bilangnya shh, mulutnya kayak gini, gitu ya. Kayak kita nyuruh orang buat diem gitu, gitu. Kalau di bahasa Indonesia tuh sebenarnya kayak SY ya, syaiton. Kan kita bilangnya nggak syaiton tapi syaiton ya. Itu. Ini juga sama. She sells seashells by the blah, blah. Sorry, salah. She sells seashells by the seashore. My God. Oke, dan sekarang aku mau coba upgrade yang lebih susah lagi. Alright, let's write. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Woo! That was awesome. Oke. Anyway, ya itu tadi aku mau coba membuka video kali ini dengan cara yang berbeda ya teman-teman untuk membuat lidah kita keselio. Sometimes belajar pronunciation itu penting untuk listening ya. Jadi listening itu nggak melulu tentang kita mendengarkan ya, tapi kadang ketika kita tahu how to pronounce ya, kayak oh kata ini ternyata pronunciation-nya seperti ini. Nah itu otomatis juga membuat telinga kita tuh merekam gitu loh kayak oh kalau aku dengar kayak gini itu adalah pronunciation ini, berarti kata-katanya adalah ini gitu. So make sure you practice your pronunciation. Yang pengen coba ini silakan di-pause videonya dan coba di rumah. Jadi kayak bahasa Mandarin dong ya. Anyway, intermezzo guys, balik lagi bareng aku Ari ya. The head of teachers di Bahasa Booster. Oke, anyway, tapi tenang. Kali ini teman-teman otaknya nggak akan keselio karena tongue twisters ya. Kita akan keselio karena soal TOEFL. Seperti biasa, kita akan membahas latihan TOEFL written expression teman-teman ya. Of course, lanjutan dari yang sebelumnya, sekarang ke nomor 26, nanti ada perkara adjectives, gerunds, participles, and infinitives ya. Semua itu istilah-istilah yang kayaknya pernah dengar, tapi apakah penerapannya benar? Itu yang akan kita cek di video kali ini, oke? Tapi sebelum kita bedah soalnya, teman-teman, aku harus kasih tahu sesuatu yang super urgent. Nih ya, kuota promo pendaftaran TOEFL e-course, teman-teman, ini kalau nggak segera diambil habis loh ya. Nggak tanggung jawab loh aku ya. Oke, ini tuh udah dapat akses lifetime ke 34 plus materi lifetime loh ya teman-teman. Nggak usah beli-beli lagi, ambil aja semuanya itu ya. And then you will also get, teman-teman juga akan dapat 1000 plus latihan soal premium. Akses sampai 1 tahun. Oke teman-teman, nggak habis-habis, berkali-kali, up to you ya. 10 kali prediction test, bisa dapat 20 kali prediction test, tergantung paket yang diambil. Minimal tapi dapat 10 kali itu udah banyak loh teman-teman ya. You will also get a free webinar ya. Webinar gratis tiap bulan. Selama 6 bulan. Selama 1 tahun ya. Khusus paket Pro dan paket Max ya. Jadi segera diambil. Apalagi nih dapat free live class tiap minggu. Khusus periode promo ya. Kalau promonya masih ada. Jadi jangan sampai ditunda-tunda lagi. Aku nggak mau nanti ada chat yang kayak nanyain promo untuk video yang itu udah aku upload berbulan-bulan yang lalu. Of course sudah habis promonya ya. Jadi silakan pause videonya kalau mau di-pause ya, terus klik link di deskripsi, chat adminnya, tanya promonya, tanya programnya, get to know. Minimal cari tahu dulu. Gitu, masih ada nggak sih promonya Kak? Gitu ya. Nah, atau apa kayak apa, chat aja dulu ya kan, kenalan aja dulu gitu. Oke? Biar teman-teman lebih yakin gitu. Anyway, itu dia teman-teman ya. Oke, so let's get back to the matrix. Kita bedah tuntas soal nomor 26 di layar. Are you ready? Let's see. Okay, this is the question. Carrie Chapman cat
Carrie Chapman Catt, okay, was instrumental in passing the 19th Amendment to the United States Constitution, gives women the right to vote. I'll give you 30 seconds. 30 detik dari sekarang. Silakan. 30 detik nih. Kalau merasa masih kurang, boleh di-pause videonya. Oke. Tapi kalau 30 detik masih kurang, berarti nanti akan kesusahan waktu tes aslinya. Karena waktu tes itu sangat-sangat singkat. 5 detik lagi. Alright, time's up. Sudah 00.00. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Kalau tidak kuat, lambaikan tangan ya. Bye-bye. Anyway. Mari kita bahas teman-teman ya. Seperti biasa kita 360 degrees ya. Kita kupas tuntas A, B, C, D. Hampir aja aku ngomong E padahal nggak ada E. Mulai dari A dulu. Okay, so Carrie Chapman Catt was... Okay, by the way, sedikit info. Carrie Chapman Catt, I don't know who she is or who she was probably ya, karena di sini pakai was. Tapi yang aku tahu biasanya kalau di TOEFL itu ketika ada nama itu pasti suatu tokoh penting dan itu tokoh sejarah. Oke. Silakan teman-teman tanya ke Google, Gemini, ChatGPT, whatever it is ya. Cari tahu Carrie Chapman Catt itu siapa, lumayan untuk nambah knowledge, ilmu pengetahuan teman-teman ya, wawasan teman-teman. Siapa tahu nanti muncul di reading atau listening ya. Nanti setelah teman-teman cari, bantu kasih tahu di kolom komentar ya. Ntar aku pin. Oke. Carrie Chapman Catt, seorang yang sangat important karena kalau nggak penting nggak mungkin ditaruh di situ. Anyway. Jadi si Carrie Chapman Catt ini karena dia ada was, ya itu adalah clue bahwa dia adalah tokoh bersejarah masa lalu gitu ya. Was instrumental. Nah, kita bahas dari A ini dulu ya teman-teman. Instrumental. Hati-hati nih kalau ada yang bilang A salah ya. Biasanya tuh dari segi vocab bilangnya kayak, gimana sih kak, kan dia orang, masa instrumen? Instrumen kan alat musik gitu ya biasanya. No, 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 nggak gitu ya konsepnya. Instrumental itu maknanya beda lagi, nggak ada kaitannya dengan musik, for example ya. In this case, dalam konteks ini, instrumental di sini sama seperti, let's say, important or influential. Influential. Jadi sekalian nambah vocab ya guys, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa vocab itu juga somehow membantu kita untuk entah membaca lebih cepat atau memahami ini kalimat tentang apa sih sebenarnya gitu. Oke, so instrumental artinya penting. Jadi beliau ini, Carrie Chapman Catt, adalah tokoh yang penting. Oh berarti sudah benar ya, Alpha secara makna oke. Nah kita coba cek secara grammar sekarang. Instrumental akhiran atau al gitu ya. Itu adalah adjective atau kata sifat ya teman-teman. Adjective. Ya sama kayak influential ini kan akhirannya al ya. Instrumental, influential, special, phenomenal, natural ya. Kayaknya udah aku bahas beberapa kali di video sebelumnya juga. So make sure you are now used to the patterns. Pastikan teman-teman sekarang sudah mulai terbiasa dengan polanya. Khususnya kalau teman-teman udah nonton dari video awal ya, pasti udah bolak-balik ini lagi, sampai bosen. Kalau teman-teman sudah bosen, berarti sudah tahu. Kalau kita bahas kayak, apa sih ini, berarti itu belum bosen, belum tahu, belum masuk. Ini polanya belum terbiasa. Gitu. Oke, anyway, jadi akhiran al itu adjective ya teman-teman. Biar mengingatnya lebih mudah, bikin contoh kalimat as usual ya. Selalu saya minta bikin contoh tah kalimat, tah kata, frasa, ekspresi, apapun itu yang biar enak ingatnya. Jadi nggak cuma, oh akhiran al, adjektif. Apaan? Al-Eldul. Anaknya siapa itu namanya? Ahmad Dhani. Gitu teman-teman ya. Jadi make example yang teman-teman mudah ingatnya gitu. Boleh mengingat influential, special, natural, apapun itu.
Anyway, back to the topic. Instrumental artinya important, secara vocab sudah betul, secara grammar juga sudah betul ya, berarti dia adjective yang fungsinya mendeskripsikan Carrie Chapman Catt. Itu orang yang kayak gimana sih? Oh, beliau adalah orang yang penting. Udah, that's it. Gitu. Dan mungkin aku juga mau share sedikit tips ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau cari vocab, jangan pakai Google Translate kalau bisa ya. Heeh. Atau jangan pakai, kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Pakai kamus Inggris Inggris. Aku biasanya pakai ini ya teman-teman, Cambridge Dictionary. Tinggal dicari aja di Google Cambridge Dictionary nanti pasti ketemu atau, websitenya adalah dictionary.cambridge.org gitu ya. Nanti akan muncul. Ketik aja vocabnya apa di situ, for example tadi ya, instrumental, dan di situ lengkap. Look at this, informasinya jauh lebih lengkap daripada Google Translate. Ada apanya? Kelas katanya. Oh, itu adjective. Kalau dia noun, ya ini nanti akan ganti jadi noun, dia akan ganti jadi verb, tergantung. Tapi karena memang instrumental adjective, ya dia ditulis adjective. Bahkan ada pronunciation-nya, UK, British English gimana, American English gimana, tinggal diklik aja itu. Instrumental. 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 Nah, gitu. Gitu deh, ada definisinya nih. If someone or something is instrumental in a process, plan, or system, that person or thing is one of the most important influences in causing it to happen. Nah, jadi dari sini kan kita nggak cuma belajar, oh ini artinya ini. Tapi kita juga tahu deskripsinya itu apa. Kelas katanya apa. Bahkan kita mungkin akan menemukan sinonimnya. Jadi kita nggak cuma belajar, oh instrumental itu penting. Tapi kita di situ juga belajar, oh instrumental itu sama dengan important. Berarti kalau sama dengan important itu juga adjective. Gitu kan? So many things that you can learn di kamus Inggris-Inggris daripada Inggris Indonesia. Gitu. Bahkan ada contoh kalimatnya, she was instrumental in bringing about the Prison Reform Act. Tuh. Nah, ini nanti nih clue yang akan membawa kita ke pilihan jawaban yang B. Bahkan ada contoh kalimatnya, ada clue untuk kayak ini penggunaannya kayak gimana sih dalam kalimat gitu. So, it is much more beneficial, jauh lebih bermanfaat bagi teman-teman ya. Sedikit tips tentang vocab. Nah, itu scroll aja ke bawah ada apa-apa-apanya lagi yang lain-lain ya. Silakan nanti di-explore sendiri. Seperti itu. Ada juga nih instrumental yang berkaitan dengan music ya. Nanti silakan di-explore ya teman-teman. So, get back to the topic. Wait, kembali lagi ke the what do we call this? The PPT. Balik lagi ke PPT-nya. Tadi kita bahas apa? Oh, yang A ya. So, yang A sudah betul ya teman-teman. Instrumental adjective menjelaskan a Carrie Chapman Catt. Dan sekarang yang B. Nah, tadi sudah sempat aku kasih clue ya yang B. Instrumental tadi kalau di Cambridge Dictionary dikasih contoh tuh. She was instrumental in bringing about. In bringing. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Strukturnya sama. Kata-katanya doang yang ganti. Ya kan? Sama-sama pakai in, sama-sama pakai akhiran ing. Cuma bring-nya diganti pass, itu aja. Tuh, coba. Kalau teman-teman pakai Google Translate, nggak ada info kayak gitu. Udah, oh instrumental artinya penting. That's it. So what? Apakah kita hanya butuh itu? No, kita butuh banyak hal. Right? Gitu. Nah, dari Cambridge Dictionary tadi aja udah dapat nih. Oh, ini instrumental. Oh, kalau instrumental itu wajib pakai in and then verb ing. Atau kita sebut sebagai gerund. Gitu. Jadi ini sudah satu paket. Instrumental memang diikuti preposisi in. Dan in ini kalau mau dikasih verb harus dalam bentuk verb ing atau yang kita sebut sebagai gerund. Itu tadi teman-teman. So yeah, of course. Berarti yang Bravo juga
Sudah betul, tidak ada masalah sih. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. That's it. Gitu. Jadi alpha betul, bravo betul ya. No problems with that. Go on, kita lanjutkan. The 19th Amendment to the United States Constitution gives women the right to vote. Nah, ini problematik ini. Gives women the right to vote. Cuma, kalau teman-teman bilang C ini salahnya karena tensesnya, it's not even about the tenses. Ini bukan tentang masalah tenses, guys. Gak ada kaitannya dengan tenses tuh. Oke, cuma kita simpen dulu ya. Yang penting sudah tahu nih jawabannya C. Kita bahas yang D dulu. Oke. Women the right to vote. Nah, ini sudah betul juga ya. To vote. Vote. Ini adalah verb dasar ya. Verb 0. Saya takutnya kalau dibikin verb 1 nanti ada yang pakai SES gitu. Nggak boleh ya. Setelah to bentuknya infinitive. Infinitive itu maksudnya verb dasar. Nggak ada tambahan SES. Nggak ada ED. Nggak ada ing. Nggak ada apapun itu. Oke. So ya, sudah. Delta juga sudah betul. Itu namanya to infinitive ya. Kalau diartikan maknanya untuk ya. Jadi the right to vote. Hak untuk memilih. Untuk voting. Nah, ini yang jadi masalah. Kita biasanya kalau bilang, ayo voting, voting. Ayo kita voting. Hak untuk voting, gitu kan ya. Kecampur sama bahasa Inggris gitu. Jadi hati-hati nih habit kita dalam berbahasa Indonesia, itu yang benar. Karena kalau habit kita berbahasa Indonesia ini nggak benar, bisa jadi kebawa ke bahasa Inggris gitu ya. Itu mungkin teman-teman nggak sadar, tapi itu somehow mempengaruhi alam bawah sadar. Trust me, that was my research ya. Itu dulu saya penelitian di Korea Selatan kayak gitu. Jadi yang, well, you know what to do now ya. Kalau mau diteruskan silakan. Kalau mau berubah, tahu better. Gitu. Jadi hak untuk memilih gitu teman-teman ya. Oke, untuk memilih untuk itu tuh memilih tadi votes ya, bentuk dasar. Gitu teman-teman. Alright, now let's go back to C, gives. Salahnya kenapa dong Kak kalau bukan tentang tenses? Ini kan was. 2, simple past ya. Gives, ini kan verb 1, present tense. Salah dong tensesnya. Gak ada kaitannya sama tenses. Sorry to say. Ini kaitannya sama double verbs, teman-teman ya. Gitu. Jadi sebelum teman-teman tuh bingung sama ini tensesnya apa, ini dikasih ES atau enggak, ini kasih ing ed atau verb 2, verb 3, verb apapun itu, sebelum teman-teman bingung sama itu, yang perlu teman-teman cek adalah verbnya ada berapa dalam satu kalimat itu dulu. Kalau verbnya lebih dari satu, tapi nggak ada penghubungnya, ya udah itu salah. Nggak usah dicek tensesnya, nggak usah dicek pakai SE, SED, ing atau apapun itu. Salah. Ya, gitu. Karena dalam satu kalimat hanya boleh ada satu verb. Kalau ada lebih dari satu verb, wajib ada penghubung. Gitu ya. Coba kita tulis di sini. Satu kalimat, satu verb. Gitu. Kalau ada dua verb, plus penghubung. Kalau nggak ada penghubung, salah. Sudah selesai. Gitu. Contoh sederhananya kayak gini, teman-teman bikin kalimat ya kan, biar mudah, gampang ingatnya, gampang pahamnya gitu kan. Kita coba bikin kalimat sederhana kayak gini. Saya makan, minum, mie. Is that even possible? Dalam bahasa Indonesia loh ya. Jangan ngomongin bahasa Inggris dulu. Indonesia aja loh nggak bisa. Saya makan minum mie. Kayak mana itu? Jadinya makan atau minum? Ini kan dua kata kerja teman-teman. Makan ini kata kerja, predikat. Minum juga kata kerja. Ada dua kata kerja. Tapi nggak ada penghubungnya. Nggak make sense. Saya makan minum mie. Mie-nya dimakan atau diminum berarti. Heeh. Kalau
mau pakai dua-duanya, ya harus ada penghubung. Saya makan mie dan minum es teh misalnya, atau saya makan mie dan minum kuahnya, gitu. Mie-nya nggak diminum, mie-nya dimakan, gitu. Nah, itu kan ada penghubung tadi, saya makan dan minum. Kita nggak bisa makan kita nggak bisa makan, kita nggak bisa bilang, "Saya makan minum." Saya makan dan minum. Dan, itu tadi penghubung, ya kan. Nah, kasusnya sama kayak di sini. Loh ini verbnya ada 2, was sama gives. Gak ada penghubungnya tapi. Sama kayak saya makan minum. Gitu. Kebayang ya teman-teman? Nah gitu loh. Jadi satu kalimat tuh cuma boleh satu verb. Kalau mau tambah verb harus ada penghubung. Kalau nggak ada penghubung, pisah ke kalimat lain. Saya makan mie, titik. Saya minum. Gitu. Cuma kalau di TOEFL itu, semua soal structures pasti hanya satu kalimat. Nggak mungkin dua. Coba cek di soal manapun, mau prediction, mau test official, mau di soal-soal yang kita bahas sebelumnya, mau di soal latihan di website Bahasa Booster, mau di gratisan manapun itu, nggak ada yang dua kalimat. Cek. Kalau ada yang nemu, ini kok ada dua kalimat, berarti itu bukan soal TOEFL. Gitu, udah dari dulu cuma satu kalimat kok tiba-tiba jadi dua, nggak mungkin. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Berarti ini jawabannya yang salah Charlie. Kenapa? Karena verbnya double. Kalau teman-teman ketemu to be, nanti ada yang bilang, awas ya, habis ini ada yang bilang, loh kak, was itu kan to be. To be itu verb, teman-teman. In English ya. Dalam bahasa Inggris, to be itu adalah verb. Tuh, jangan disamakan sama bahasa Indonesia ya, karena gini, beberapa aturan grammar itu bisa jadi nggak sama persis dengan bahasa yang lain. Itu bisa jadi itu kayak spesial yang ada di negara itu, negara yang ada di bahasa itu aja. Kayak was were, ISMR was were ini ya, to be. Itu adalah verb. Gitu, dalam bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa lain mungkin beda lagi. Saya sendiri belajar banyak bahasa ya. Inggris, Korea, Jepang, apalagi Prancis, Itali ya. Dan itu semua beda-beda. Mandarin ya, itu udah beda-beda. Di Inggris misalnya dia ngomongnya verb, di bahasa Korea itu jadi adjective. Nah, udah wes. Gitu. Makanya kita kalau belajar suatu bahasa itu sesuaikan dengan aturan bahasa yang kita pelajari. Jangan ditranslate, jangan disamakan, dicari di bahasa Indonesia. Itu kadang nggak ketemu. Gitu. Lebih baik langsung ke bahasa itu sendiri gitu. Makanya tadi untuk vocab juga saya sarankan kamus Inggris-Inggris. Jangan Inggris Indonesia, belum tentu terjemahannya itu sama persis gitu. Oke ya. Anyway, back to the topic. Jadi to be itu juga verb. Teman-teman, next time kalau ketemu is, am, are, was, were, itu adalah verb, dihitung satu verb. Jangan dilewati aja ya. Gampangannya lagi, caranya tahu verb itu gimana sih Kak? Verb itu habis subjek. Kalau teman-teman tahu subjeknya, pasti tahu verb. Jadi kalau bingung nyari verbnya, cari subjeknya dulu. Subjeknya Carrie Chapman cat, berarti setelah itu adalah verb. Gitu teman-teman ya. Kalau nggak tahu subjeknya yang mana, belajar. Because that's the basic one. Itu fondasi teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu mana subjek, mana verb, mana objek, belajar. Oke? Berarti itu ilmu dasarnya masih sangat kurang. Oke? So learn. Gitu teman-teman. Atau tanya di kolom komentar. Atau silakan mau konsultasi atau ambil kelas di Bahasa Booster. Itu juga boleh. Yang penting belajar. Whatever it takes ya. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, belajar. Okay? Gitu deh. Studying, learning is a lifetime process. Bukan studying, learning. Anyway, kita bahas apa sih tadi? Was ya? Jadi was itu verb, tidak boleh kita kasih verb lagi. Charlie salah. Nah, terus kalau ada yang tanya pembetulannya gimana? Sebenarnya nggak perlu dibetulkan.
Kalau teman-teman sudah tahu konsep itu tadi, udah cukup, kan kita nggak disuruh betulin. Kita cuma suruh cari yang salah. Tapi kalau mau dibetulkan, ya otomatis tinggal dikasih penghubung kan ya tadi. Kan kita butuhnya penghubung. Boleh 2 verb jika ada penghubung, gitu kan kayak tadi. Jadi bisa ini kita kasih penghubung misalnya which. Give women the right to vote. Ya benar. Karena ini menjelaskan constitution atau amandemen. Itu kan bukan manusia ya, jadi pakai penghubung which seperti itu ya. Oke, atau kita ganti menjadi verb ing tanpa to be. Ini kalau dalam grammar ya, dalam bahasa linguistik, ilmu bahasa, itu kita sebutnya present participle. Atau participle gitulah ya. Tapi kalau di bahasa booster kita nggak sebut itu present participle. Karena apa? Takutnya teman-teman tuh suka bingung. Duh, Kak ini present berarti tenses, present, past tense. Nanti kecampur ke situ ya kan. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan tenses. Bentuknya seperti present tense, tapi itu bukan tenses. Itu konsepnya sebenarnya seperti itu teman-teman. Kalau di bahasa booster kita sebutnya itu supporting verb ya. Bentuknya seperti verb ing. Nah, kan kita bisa bilang oh ini verb ing bentuknya. Tapi fungsinya bukan sebagai verb. Fungsinya apa? Verb ing tanpa to be itu fungsinya sebagai penjelas tambahan. Keterangan gitulah ya. Jadi ini menerangkan lebih lanjut, ini konstitusi tentang apa sih? Oh, konstitusi yang memberikan perempuan hak untuk memilih, seperti itu, teman. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada makna yang memberikan gitu. Nah, itu kan agak ribet kan ya, teman-teman. Duh, di bahasa Inggris cuma giving, kok diterjemahkan jadi ada yang. Nah, itulah ribetnya ketika kita translate. Kadang tuh nggak ketemu langsung titiknya gitu, harus muter-muter dulu baru oh ini. Tapi kalau teman-teman suka pendekatan translate, menerjemahkan, it's up to you. Cuma ya realitasnya seperti itu ya. Saya kasih tahu biar teman-teman bisa lebih open-minded lagi terhadap pendekatan yang lain. Apakah mau tetap menerjemahkan atau memahami grammarnya atau gimana, it's up to you. Teman-teman sudah dewasa, saya yakin bisa memilih keputusan yang tepat. Anyway, ini tadi kita ganti berarti jadi boleh dikasih which atau giving ya. Jadi verb ing tanpa to be itu bisa berfungsi sebagai penjelas tambahan atau keterangan seperti itu, teman-teman. Gitu ya, itu juga cukup sering muncul, jadi silakan dicatat, bikin contoh kalimat, dihafalkan. Kita nanti lihat soal-soal yang lain di video berikutnya, pasti ketemu lagi. Gitu. Anyway, seperti itu teman-teman. Jadi coba kita buka cheat sheet kita hari ini ya. Opsi A tadi kita ada instrumental, which is an adjective ya. Instrumental itu adjective, akhiran al ya. Dan itu sudah betul, diletakkan setelah linking verb. Tadi kan ya, was itu kita sebutnya linking verb. Untuk menjelaskan tokoh siapa tadi namanya? Carry something. Nah, carry adalah seorang yang instrumental. Instrumental tadi artinya important. Seperti itu. Oke. Akhiran al untuk adjective ya. Natural, instrumental. Opsi B, in passing. Penggunaan in ini sudah satu paket dengan instrumental ya. Instrumental in. Dan preposisi kalau mau diikuti verb harus dalam bentuk verb ing atau gerund in passing. Tidak boleh in past. Jadi itu sudah betul ya. Then we have option C, gives. Nah, ini tadi yang salah ya. Udah ada kata kerja utama was, jadi kita nggak boleh tambah kata kerja utama lagi tanpa conjunction. Kalau mau dikasih penghubung which gitu misalnya, boleh ya. Atau mending bisa juga diganti verb ing tadi. Gitu teman. Up to you. Pembetulannya mau yang mana bebas, nggak ada bedanya, dua-duanya sama-sama betul. Tapi yang jelas jangan gives karena itu salah. Oke? Opsi D yang terakhir to vote, ini juga sudah betul ya tadi. To infinitive menjelaskan fungsi tujuannya untuk apa.
the right to vote, hak untuk memilih ya. Dan to diikuti infinitive atau bentuk dasar verb 0. Nggak ada SES, nggak ada ED, nggak ada ing, nggak ada apapun itu. Oke? Gitu teman-teman. So, seperti gitu triknya. Ingat ya hukumnya tadi mutlak. Grammarnya satu kalimat cuma boleh satu main verb alias satu kata kerja utama kecuali ada kata hubungnya. Simple kan? Sekali lagi jangan sampai nyesel kehabisan promo e-course plus free live class tiap minggunya ya. Langsung sikat linknya di deskripsi dan coba komen di bawah. Siapa tadi yang instingnya udah bener milih opsi C? Oke, instingnya sudah betul itu bagus. Tapi aku harap dari video ini teman-teman bisa paham lagi kenapa instingnya benar. Jadi nggak main feeling terus karena feeling kita terkadang berkhianat. Oke. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info berikutnya, tips-tips berikutnya, promo-promo berikutnya ya. Ari is signing off. Keep learning, keep boosting your score, and see you next time. Bye-bye.